Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas lagi Ponzi yang sebelumnya itu udah saya bongkar ya untuk penipuannya ya. Money game berskemakan Ponzi dan bisa dikatakan juga investasi bodong. Seperti itu ya. Jadi ini aplikasi BBH. Oke, jadi kali ini saya mau membahas kembali mengenai modus-modus ataupun daya daya tarik ya dari para leader ini agar orang itu makin banyak terjerumus. Seperti itu. Jadi ini tindakan yang seperti ini saya edukasi dan istilahnya saya putus lah ya untuk niat busuk mereka ini merekrut kalian-kalian yang belum direkrutnya gitu ya, karena ini kan nantinya akan berujung penipuan ya. Kenapa saya katakan ini penipuan? Karena ini udah terindikasi Ponzi ya, money game, ada penghimpunan uang orang juga, tapi di sini tanpa legalitas. Jadi istilahnya ya ilegal ya, dia menampung uang orang tapi dia ilegal. Seharusnya kan ada legalitas dari OJK. Tapi kalau kalian ada yang bilang ini udah ada legalitas dari AHU NIB, nah itu bukan legalitas terkait dengan investasinya ya, bukan terkait dengan penampungan uang kalian gitu. Itu cuma sebagai identitas perusahaan saja ya, yang bisa dibuat oleh siapapun melalui online seperti itu. Jadi itu bukan jaminan lah ya. Udah berapa banyak gitu ya yang pakai legalitas AHU, yang katanya legalitasnya AHU, dan ada juga NIB ya, mentang-mentang di NIB itu ada logo Garudanya ya, seakan-akan udah dikatakan itu sebagai legalitas. Itu bukan legalitas bos ya, itu sebagai identitas usaha yang dijalankan seperti itu. Jadi di sini perlu yang namanya OJK di PBH ini, karena di sini penampungan uang orang ya. Jadi otoritas jasa keuangan dari sana lah untuk legalitasnya ya, dari BBH ini. Jadi OJK itu nggak disandang, legalitas OJK itu tidak disandang oleh BBH ini, sehingga ini saya katakan ini legal dan berpotensi akan menipu banyak orang karena pemainnya juga banyak ya, saya lihat ya. Oke, di sini disclaimer dulu lah. Saya buat video ini ya, tidak ada maksud saya untuk merusak ataupun mengganggu mata pencarian kalian ataupun mengganggu kalian nyari uang lah. Seperti itu ya. Di sini ya, saya membahas ini karena ini merupakan penipuan ya. Jadi kan banyak tuh ya kayak komentar-komentar di video sebelumnya gitu ya, yang mengatakan, alah, lu buat konten YouTube itu untuk mengganggu usaha kami ya, kerja kami gitu. Jadi disclaimer dulu, ini Ponzi ya. Yang ngomong seperti itu biasanya adalah leader money game Ponzi. Jadi saya nggak ada urusan untuk mengganggu mata pencarian kalian. Kalau mata pencarian kalian itu bersangkutan dengan Ponzi, saya akan hadir di sana untuk membongkar itu semua, karena akan banyak nanti korban yang akan kalian telan seperti itu ya. Jadi di aplikasi Ponzi ini ada leadernya ya, yang niatnya ikut mau menipu orang juga. Jadi ada penipu dalam aplikasi penipu seperti itu ya. Jadi ini bukan mata pencarian ya, ini lebih ke penipuan ya yang harus dibongkar. Jadi saya nggak ada niat untuk mengganggu kalian nyari uang gitu ya, mau di online atau maupun di offline. Tapi di sini lebih ke hati nurani saya tentang penipuan yang nanti akan menyesatkan orang banyak seperti itu ya. Jadi di sini saya akan bahas tentang suatu hal yang dimana ini merupakan tindakan ya yang nantinya akan membuat orang itu tergiurkan, dan ini harus diputus. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, ini saya tampilkan ini
Nah, ini merupakan eh, suatu postingan tentang screenshotan dari eh, grup dari BBH ini. Oke, yang saya dapatkan di Facebook ya. Jadi ini bukan saya ya yang ada di dalam aplikasi ini. Jadi ini saya cuma dapat screenshotan yang saya ambil untuk bahan konten. Jadi saya nggak mau masuk ke dalam aplikasi yang ataupun grup yang seperti ini, seperti itu ya, karena saya selalu mengingatkan ya untuk teman-teman ya, kalian yang ada di dalam grup seperti ini, yang udah dimasukin ke dalam grup seperti ini, saya sarankan untuk keluar. Oke? Karena apa? Di dalamnya banyak sekali pembodohan yang mengarahnya itu untuk kalian menjerumuskan orang dan kalian deposit. Seperti itu ya. Karena intinya dalam permainan seperti ini Anda itu dipengaruhi ya oleh sekumpulan orang-orang leader untuk deposit ya. Karena nanti kalau kalian deposit, orang-orang itulah yang dapat keuntungan dari uang kalian. Jadi nggak ada investasi di sini ya. Di sini katanya untuk modusnya itu adalah download aplikasi seperti itu ya. Download aplikasi sama baca novel ya kalau nggak salah saya dengarnya ya. Itu cuma modus lah ya, yang dimana dalamnya ya yang seperti saya katakan tadi ya, kalian disuruh untuk menjerumuskan orang dan deposit. Dua itu aja intinya ya. Kalau nggak ada dua itu gak akan jalan untuk skema Ponzi-nya. Seperti itu, oke? Nih, kita lihat di samping. Oke. Nah, B, karyawan tetap. Nah, ini aduh, kayak perusahaan besar aja ya, karyawan tetap gitu ya. Kayak udah lepas training aja gitu. Karena ada statusnya karyawan magang ya, yang dimana sekarang itu udah nggak bisa withdraw ya. Jadi karyawan magang itu dipaksa untuk jadi karyawan tetap. Oke? Yang sama sekali intinya kalian tuh disuruh deposit ya, karena magang nggak bisa main gratisan, ya nggak bisa withdraw lah ya. Dan karyawan tetap ya, harus deposit seperti itu. Oke, jadi ini ada 5 ya, 5 poin yang diberikan seorang nggak tahu sih ini minta siapa gitu ya. 5 poin yang untuk karyawan tetap ya, yang dimana ini sangat berpengaruh negatif kalau dari pandangan saya ya, karena nanti kalau dibaca dengan karyawan magang yang belum deposit, mereka segera deposit untuk jadi karyawan tetap, atau juga orang-orang yang belum bergabung ke skema pembodohan ini ujung-ujungnya gabung gara-gara lihat ini gitu ya. Jadi grup-grup seperti ini, seperti yang saya katakan tadi lah, menyebarkan kebodohan yang dimana kalian nggak usah gabung di sana, di dalam aplikasi, bahkan di dalam grup WhatsApp-nya, karena informasi-informasi yang disebarkan di sana seperti yang saya katakan tadi, nggak jauh dengan depo, nggak jauh dengan menjerumuskan orang. Ini kan menampilkan kayak meninggi-ninggikan ya karyawan tetap lah, kayak diangkat lah gitu ya, atau istilahnya karyawan tetap itu lebih istimewa dari ketimbang karyawan magang gitu ya, sehingga nanti orang-orang karyawan magang deposit dan jadi karyawan tetap, tentu depositnya itu membuat BBH ini semakin mendapatkan uang. Seperti itulah ya simpelnya. Kita bahas nomor 1 ya. Katanya di sini nomor 1, karyawan tetap merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Aduh, dari kata-katanya ya, pakai kata-kata anugerah. Nah, sekarang begini ya, saya kasih tahu ya. Karyawan tetap itu memang anugerah, tapi untuk para komplotan. Karena ketika kalian jadi karyawan tetap, pasti kalian disuruh untuk deposit dulu kan. Sehingga yang punya aplikasi ataupun komplotan, orang yang paling atas dari skema ini, itu dapat uang dari karyawan tetap ya. Orang yang dari statusnya magang ya berubah jadi karyawan tetap, caranya adalah deposit. Kalau Anda masih di sini, Anda nggak bisa withdraw. Liciknya aplikasi itu seperti ini.
Ya, seperti itu. Jadi kata-kata anugerah itu terlalu berlebihan lah ya untuk dijelaskan di sini. Oke. Nomor 2. Sebagai karyawan tetap, baik V1, V2, V3, jika kita ingin menambah hasil harian, mingguan, dan bulanan, maka sebarkan undangannya yang sudah tertera pada aplikasi BBH. Dan nomor 2, lagi dan lagi Anda disuruh untuk menjerumuskan orang. Kalau Anda mau pendapatan Anda itu lebih, dan dimana untuk pendapatan itu berlipat-lipat, ya Anda harus menjerumuskan orang, karena nanti hasil tambahan itu dari orang yang kalian undang, orang yang kalian jerumuskan. Betapa tidak punya hatinya kalian. Itulah ya pandangan saya dari aplikasi ini, karena dia skema ponzi. Jadi dia harus menjerumuskan orang, ya dia menuntut kalian untuk menjerumuskan orang. Memang betul ada beberapa aplikasi penghasil uang yang aman dan pakai sistem referral, tapi penghasilannya bukan dari sistem referral itu. Ya, memang dari aplikasinya yang ataupun dari perusahaan aplikasi tersebut yang berbagi hasil keuntungan dengan penggunanya. Jadi bukan dari uang orang ke orang. Ya, bukan dari uang downline ke upline. Bukan dari uang backdung ya ke bebek jelas. Seperti itu. Oke. Nomor 3. Oke. Gaji karyawan tetap akan terasa nikmat ketika hasil kita bertambah. Dalam bonus merekrut karyawan baru, nah lagi-lagi disuruh untuk merekrut orang lagi dan lagi. Poin 2, poin 3 sama. Dan selanjutnya kita berbagi informasi sesama karyawan dan teman lainnya. Nah, katanya di sini gaji karyawan tetap akan terasa nikmat ketika hasil kita bertambah dengan bonus merekrut karyawan baru. Ya, jadi poin 2, poin 3 sama aja. Oke. Anda disuruh untuk menjerumuskan orang. Kata-kata nikmat ini yang terlalu berlebihan. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum Anda menjadi karyawan tetap, Anda kan suruh deposit dulu. Jadi banyak uang orang yang terjerumuskan di sini, termasuk uang Anda sebagai karyawan tetap dan uang orang yang nanti akan Anda jerumuskan. Anda dan orang yang di bawah Anda itu sama-sama dimanfaatin untuk menghasilkan uang ke komplotan tersebut. Paham ya? Seperti itu. Nomor 4. Hal-hal penting hendaknya kita konsultasi dengan manajer yang merekrut kita. Ini saya kasih tahu ya. Manajer ataupun upline ataupun leader itu nggak usah kalian percaya ya di skema seperti ini, di aplikasi seperti ini. Tapi kalau Anda masih percaya dengan mereka, itu terserah dan hak kalian ya, karena saya tahu ya otak orang ini, dia ini udah tahu aplikasi ini akan berujung tipu-tipu, tapi dia menjerumuskan orang agar dia dapat penghasilan tambahan dari hasil kalian deposit. Jadi mereka ini sangat ngotot untuk orang baru selalu hadir. Mereka bahagia kalau orang baru hadir dan deposit tentunya ya, karena tidak akan putus rantai dari aplikasi ini kalau orang masih deposit terus. Tapi ketika orang banyak udah nggak mau deposit, di situ terjadinya scamnya ya. Dan ini orang-orang seperti ini, manajer, leader, dan siapapun itu ya, yang mempengaruhi kalian untuk join di awal, itu udah pada kabur duluan. Kalau dia pakai WA, itu WA-nya udah nggak aktif lagi. Ya, saya udah berpengalaman. Ya, bongkar-bongkar kayak gini saya udah berpengalaman. Oke, silakan aja di komen. Apa aja komentar kalian, komen aja. Ya, saya nggak takut karena saya benar. Gitu. Nomor 5. BBH akan sangat berdampak terhadap ekonomi silaturahmi dan kita kembangkan seluas-luasnya BBH ini. Sekarang begini ya, banyak juga dari dulu aplikasi Ponzi yang mengakunya adalah aplikasi perubah ekonomi, memperbaiki perekonomian. Ujung-ujungnya apa? Banyak yang ditipu. Kalau betul ya ini adalah aplikasi merubah perekonomian, itu akan ada dalam jangka yang panjang, dalam beberapa tahun, bahkan 5-10 tahun gitu, bahkan mungkin selamanya
Itu tapi ini cuman selang beberapa bulan, paling lama cuma setahun. Itu aplikasi apa yang seperti itu ya? Katanya memperbaiki perekonomian, tapi ujung-ujungnya uang orang bisa ditarik. Sekarang ini merusak ekonomi ya, atau memperbaiki ekonomi? Kalau ujung-ujungnya penipuan, coba kalian jawab ya. Nih, kalau ujung-ujungnya penipuan, itu merusak ekonomi atau memperbaiki ekonomi? Udah jelas ini merusak perekonomian, akan membuat orang-orang yang percaya akan stres nanti tidak bisa melakukan penarikan. Seperti itu ya. Dan di sini katanya silaturahmi. Iya, memang saat ini silaturahmi tetap terjaga, perkumpulan orang-orang terjaga, tapi ujungnya nanti nggak akan ada, jejaknya akan hilang. Ya, banyak orang-orang yang di kafe duduk pegang logo BBH. Nah, itu kan cuman akal-akalan saja biar dianggap wah untuk aplikasi ini. Seperti itu ya. Terima kasih dan luar biasa untuk BBA is the best. Oke, jadi saran saya ya, stop untuk menerima informasi-informasi sesat seperti ini, yang dimana kalian yang masih belum percaya dengan edukasi yang saya sampaikan, itu bebas kalian menentukan pilihan. Tapi saya ini udah berpengalaman ya, bongkar seperti ini tuh berujung penipuan. Jadi kalau kalian udah terlanjur terjerumus ataupun belum terjerumus ya, untuk menghindari yang udah terjerumus, segera tarik uang kalian sebelum nasib kalian sama kayak member Myers, Simonida, bahkan Ponzi-Ponzi yang sebelum-sebelumnya ya. Jangan mau percaya dengan leader, dia itu mau uang kalian aja. Seperti itu. Oke, itu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.